janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah, ini menjadi tema kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalimat terakhir dari Yosua 3 ayat yang keempat ini, yaitu jalan itu belum pernah engkau lalui. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 menit di depan kita. Di awal tahun ini kita dikejutkan dengan satu peristiwa, ya, kebakaran di LA, saudaraku. Nggak ada yang tahu semuanya, nggak ada yang memprediksi, ya. Ya mungkin adalah para peramal-peramal mungkin pernah memprediksi, tapi semua skenarionya ada di tangan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, Tuhan membuka tahun 2025 ini dengan satu peristiwa yang luar biasa, dan saya percaya ada banyak pesan yang Tuhan mau ajar, mau sampaikan kepada kita untuk kita berwaspada di tahun 2025 ini. Nah, melalui satu ayat Yosua 3 ayat 4 ini, saudaraku, saya mau sedikit membacanya, kita balik dari bawah. Kira-kira begini, sebab jalan itu belum pernah engkau lalui. 2025 belum kita lalui, baru 19 hari, saudaraku. Nah, karena itu supaya kita mengetahui jalan yang akan kita tempuh ke depan ini, apa yang harus kita lakukan? Alkitab mengatakan memberi petunjuk kepada kita, memberi tuntunan kepada kita. Ayo, sepanjang tahun 2025 ini pastikan Bapak Ibu Saudaraku berjalan di belakang tabut Allah 2000 hasta. Ini sebuah hal yang penting yang diajarkan, yang diberikan tuntunan Tuhan kepada Yosua ketika hendak membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian. 2025 ini saya percaya banyak janji-janji Tuhan atas hidup saudara dan saya. Amin, saudaraku. Namun kita percaya satu hal ini, untuk kita bisa sampai kepada tujuan tanah perjanjian kita masing-masing, janji Tuhan masing-masing penggenapannya terjadi dalam hidup kita. Ayo sama-sama kita sepakat, kita sehati, ambil jarak 2000 hasta di belakang tabut Tuhan. Fokus terus, saudaraku. Nah, kita mau belajar bersama-sama di dalam maknanya apa 2000 hasta itu, saudaraku, ya. Yang pertama kita mau belajar, ya. Kita buka dalam Bilangan 35 maknanya, ya, makna 2000 hasta. Bilangan 35 ayat 5. Ini saya mendapatkan satu pengertian yang lain, ya, dari apa yang Pak Niko sampaikan pengertian ini, tapi ini buat saya pribadi yang Tuhan sudah ajarkan. Saya percaya juga Tuhan mau diajarkan di tempat ini, karena ini pesan penting, saudaraku, ya. Dikatakan gini, Bilangan 35 ayat 5. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur, dan 2000 hasta di sisi selatan, dan 2000 hasta di sisi barat, dan 2000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota. 2000 hasta melalui Bilangan 35 ayat 5. Tuhan bukakan sebuah pengertian, apa yang dimaksudnya di dalamnya. 2000 hasta berbicara tentang tempat penggembalaan, tanah penggembalaan, kota penggembalaan. Nah, Tuhan mau 2000 hasta kita ada di lingkup itu, di area 2000 hasta itu, saudaraku. Artinya apa? Artinya saudara dan saya di tahun 2025 ini, di jalan yang belum pernah kita lalui, pastikan bahwa saudara ada di dalam tanah penggembalaan. Ya, hari-hari ini banyak fenomena church planting, ya, penanaman gereja baru, fenomena perpindahan jemaat, fenomena yang ya semualah berhubungan dengan penggembalaan, saudaraku. Memang kompleks, ya. Hal-hal yang terjadi di penggembalaan itu nggak gampang, nggak semudah kita misalnya mengkritik atau mencela atau apa. Rumit, saudaraku, penggembalaan itu, saudaraku. Ya. Dan efeknya bisa jadi efek domino, saudaraku.
Jadi makanya kita walaupun memang fenomenanya seperti itu, ya yang memungkinkan mungkin buat kita, ya mungkin saja, saya nggak tahu di tempat ini ya, ada mungkin di antara kita yang mulai berandai-andai, mulai mereka-reka, mulai mau punya rencana, udahlah, saya nggak mau terhisap lagi di sebuah tempat gereja lokal, saya nggak mau lagi ada dalam komunitas, mendingan sendiri, toh sekarang online juga bisa, toh sekarang saya belajar sendiri juga bisa. Ya dengan kompleksnya masalah hubungan satu keluarga dengan keluarga yang lain, satu jemaat dengan jemaat yang lain, ini ada potensi untuk kita keluar dari tanah penggembalaan itu. Nah hari ini firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Tentu Tuhan punya tujuan saudaraku. Kenapa firman ini disampaikan hari ini? Ya, masih di awal tahun. Buat saudara yang mungkin sudah dan hampir atau akan memutuskan untuk saudara menarik diri dari komunitas, dari tanah penggembalaan. Mari hari ini ketemu Tuhan lagi, terhubung sama Tuhan lagi. Amin saudaraku. Belajar tentang firman ini. Saudara harus ada di tanah penggembalaan. Kenapa kita harus ada di tanah penggembalaan? Ini yang akan kita bahas sama-sama. Saudara tentu harus tahu, kenapa sih saya harus ada di tanah penggembalaan? Kenapa itu sesuatu hal yang penting yang harus saya perhatikan dan saya harus lakukan di sepanjang 2025 ini? Yang pertama, kita lihat sama-sama. Nah, tadi kan dikatakan 2000 hasta di belakang tabut Allah. Kita perhatikan kemana tabut Allah yang dipikul para imam. Alkitab mengatakan kamu perhatikan, bergerak, ikuti tabut itu. Nah, tabut Allah itu pertama kali diminta sama Tuhan untuk dibuat. Itu ada tujuannya saudaraku. Itu ada di dalam Keluaran pasal 25 ayat 10 dan 22. Dikatakan begini, tujuan dibuatnya tabut Allah. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Sampai Tuhan itu detil merancang tabut itu, saudaraku, untuk dibuat. Dan semua dibuat tepat seperti apa yang Tuhan mau. Ayat 22-nya dikatakan begini, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, yang kedua, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu. Inilah kenapa Tuhan di awal tahun ini pesan buat kita semua di tempat ini, ayo jalan di depanmu belum pernah engkau lalui. Ikuti 2000 hasta di belakang tabut Tuhan. Artinya engkau harus ada di tanah penggembalaan. Engkau harus pastikan engkau terhisap di dalam sebuah komunitas penggembalaan. Jangan pernah memutuskan untuk hidup sendiri walaupun mungkin benar engkau bisa menjalankannya. Tapi Tuhan tidak mau, karena manusia dikatakan waktu diciptakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan berikan penolong. Nah, komunitas itu juga menjadi salah satu penolong buat saudara yang gak bisa menjalani hidup ini seorang diri, saudaraku. Dan kenapa saudara harus ada di tanah penggembalaan? Yang pertama, dikatakan tadi bahwa di tanah penggembalaan itu ketika saudara ada di dalamnya, saudara akan bertemu dengan Tuhan di sana. Di sana Tuhan akan menuntun saudara. Tuhan akan memerintahkan hal-hal yang harus kita lakukan, hal-hal yang harus kita perhatikan, hal-hal yang harus kita perbaiki, hal-hal yang harus kita tingkatkan. Semua hal yang intinya bertujuan untuk memenuhi tujuannya Tuhan. Itulah maksud Tuhan kenapa saudara harus ada di tanah penggembalaan. Tentunya tanah penggembalaan bukan hanya berbicara tentang gereja lokal, saudaraku. Tadi ketika sempat berbincang-bincang dengan Ibu Gembala, Ibu Lika ya di ruangan sana. Ya, saya mendapatkan insight, saudara, tambahan insight. Iya ya. Tadinya saya pun berpikir, oh ya, difokuskan hanya
untuk gereja lokal, penggembalaan gereja lokal, tapi ternyata Tuhan bukakan. Enggak sekedar hanya di tanah penggembalaan yang bernama gereja lokal saja. Tapi saudara juga harus pastikan ada di tanah penggembalaan di tengah keluarga saudara. Berapa banyak hari-hari ini anak-anak muda mungkin ya kan, yang coba-coba keluar dari keluarga, lari dari keluarganya, menjauh dari keluarganya, merasa bisa sendiri, gak perlu lagi keluarga, gak perlu lagi orang tua, gak perlu lagi saudara-saudara. Saya punya skill, saya punya kepandaian, saya punya semuanya. Atau bahkan yang mungkin gak lengkap pembekalannya, dia berani tetap keluar, nekat saudaraku. Tapi hari ini firman Tuhan memanggil kita semuanya. Ayo anak-anak muda yang mungkin saudara juga mungkin punya rencana untuk saudara mau kabur, kita mungkin seperti itu. Ya, saudara mau menghindar, melarikan diri jauh dari keluarga. Coba terhubung lagi sama Tuhan, saudaraku. Ketemu lagi sama Tuhan dulu. Minta pengurapan yang baru, minta sama Tuhan kesanggupan untuk saudara lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak saudara sendiri, bukan kehendak saya sendiri. Karena itu penting. Kita nggak bisa, saudaraku, untuk hidup sendiri. Alkitab berkata kita itu ranting. Ranting kalau udah lepas dari pokoknya, kita akan jadi kering dan mati. Siap saudaraku untuk masuk dalam tanah penggembalaan? Ayo kembali lagi. Mungkin Natal kemarin, ya Natal tuh biasanya ya kan, cenderung membawa dampak ya kan, perselisihan, kesalahpahaman, saudaraku, di mana-mana saudaraku. Ya, gara-gara Natal, perayaan Natal ada kesalahpahaman A, B, C. Akhirnya mungkin di sini enggak, di tempat lain mungkin ada. Ya. Udahlah nanti setelah Natal ini saya mau keluar, enggak lagi mau terhisap dalam penggembalaan. Enggak seperti itu jalan keluarnya, solusinya, saudaraku. Karena besi menajamkan besi, orang sesama menajamkan sesamanya. Amin, saudaraku. Tetaplah ikuti pembentukan proses dari Tuhan. Kita percaya kok semuanya akan indah pada waktunya. Bilang kiri kanan, ikuti proses Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi di tanah penggembalaan itu saudara akan bertemu dengan Tuhan. Mungkin kita juga membenarkan diri lagi. Bertemu dengan Tuhan juga bisa di mana-mana, ya kan? Di rumah bisa, di mana juga bisa. Tentu bisa memang, saudaraku. Tapi ada hal-hal yang khusus yang Tuhan mau kerjakan ketika saudara ada di tanah penggembalaan. Tuhan mau kerjakan hidup saudara, mau sempurnakan hidup saudara, mau bentuk hidup kita supaya semakin serupa dengan Dia. Nah, kalau kita mau menghindar dari gesekan karena penajaman tadi, sudah menghindar, gak mau lewati semua itu, bagaimana kita bisa menjadi satu bejana yang indah? Hanya karena gara-gara takut gesekan, takut benturan. Ada loh yang ngomong begini ke saya. Ya, orang tua saya dulu pernah ngasih tahu sama saya, udahlah gak usah terlibat terlalu dalam sama pekerjaan Tuhan, sama pelayanan Tuhan di gereja. Semakin kita terlibat malah semakin terbentur, malah semakin gesekan, malah semakin apa, tahu semuanya. Wah, ya kan, membuat akhirnya kok seperti ini ya, gereja yang katanya komunitas rohani kok seperti ini ya. Akhirnya membuat dia mundur, saudaraku, gak berani masuk kepada komunitas itu. Akhirnya menyendiri, gak punya teman, gak punya komunitas, gak punya sahabat. Akhirnya apa? Karakternya gak terbentuk. Karakternya pika sebelen terus, saudaraku. Mau membegitukan orang, tapi dibegitukan gak mau, saudaraku. Pingin menang sendiri, ya kan? Pingin enak sendiri, masa bodoh orang yang lain. Yang penting saya happy. Ada. Saya melihat, menyaksikan, saya berinteraksi dengan seperti itu, saudaraku. Dia sendiri yang ngomong. Orang tua saya pernah ngomong gitu, saudaraku. Ya, bersaksi sama saya gitu. Gak usah terlibat terlalu jauh lah melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan. Akhirnya gak siap, saudaraku.
Akhirnya sulit untuk bertumbuh, sulit untuk berubah. Karakternya begitu dari dulu sampai sekarang. Ya kan? Omongannya juga menyakitkan. Gampang nyinggung, tapi disinggung nggak mau. Repot, sensitif sekali saudaraku. Akhirnya kita hanya bisa, ya adalah, ini pembelajaran juga buat saya. Melatih kesabaran saya juga saudaraku. Ini gesekan buat saya, berarti saya ditajamkan sama Tuhan melalui dia. Jadi bersyukur ya, kalau ada mungkin komunitas kita, keluarga kita, ada yang pika sebelen kayak begitu. Jangan sungut-sungut saudaraku, mindsetnya dirubah. Sudah mulai ngomong, terima kasih Tuhan buat si A ini Tuhan. Engkau pakai untuk menggosok saya, untuk menggesek saya. Sehingga saya menjadi tajam, semakin tajam. Bukan malah menghindar saudaraku. Sekarang berani nggak kita ngomong sama Tuhan, ayo gosok aku lagi apa? Berani sudah ngomong begitu? Ya, coba praktek dulu sama kiri kanannya. Nah, kalau kirinya atau kiri kanannya suami istri, pap, gesek aku pap. Mam, gosok aku mam, silahkan mam. Haleluya. Berani sudah paradigmanya sekarang dirubah seperti itu. Haleluya. Kebanyakan kita menghindar ya. Jangan sakiti aku. Nah, gak siap kita untuk itu. Tapi Tuhan bilang, besi menajamkan besi. Orang, kiri kanan saudara, suami saudara, istri saudara, anak saudara, menajamkan saudara. Mertua saudara, menajamkan saudara. Haleluya. Tetaplah ada di tanah penggembalaan itu. Di komunitas di mana saudara Tuhan sudah tetapkan, sudah tempatkan. Di sana sudah digesek, sudah semakin tajam, semakin bertumbuh, akhirnya hidupnya berdampak. Semua yang tidak baik dari hidup kita, yang dulunya pemarah, gak sabaran, karena sering digesek, dilatih sama Tuhan, jadi lebih sabar. Haleluya. Akhirnya kebiasaan baik yang muncul, kebiasaan buruknya hilang. Dengan kebiasaan baik, kita bisa mempunyai hidup yang berdampak. Makanya sinode juga berikan pesan sama kita, ya kan? Hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Ini salah satunya, saudaraku. Saudara diciptakan, saudara ada dimanapun untuk tujuan supaya hidup saudara berdampak. Namun untuk bisa berdampak, Tuhan perlu gosok dulu. Saudara mau jadi amplas atau mau jadi kayunya? Mau jadi amplasnya? Nah, seorang jadi amplas itu suka menggosok orang. Ya, akhirnya yang lebih celing yang mana saudaraku? Kayunya lebih halus, lebih cakep, ya kan? Amplasnya gimana saudaraku? Butut. Amplasnya jadi butut, jadi goreng patut kalau orang bilang begitu. Akhirnya apa yang terjadi kepada amplas itu dan kepada kayu itu? Amplasnya dibuang, tapi kayunya, wah, nilainya naik. Bersyukur kalau saudara digosok, nilai saudara naik nanti. Nah, yang suka gosok, nilainya jadi turun. Saudara mau pilih yang mana? Jadi jangan lari dari tanah penggembalaan saudara. Baik dalam bentuk gereja lokal, dalam bentuk keluarga, itu tempat penggembalaan kita, keluarga, tempat penggembalaan kecil, penggembalaan inti, keluarga inti. Anak harus mau digembalakan oleh orang tuanya. Istri juga digembalakan oleh oleh suaminya. Suami digembalakan oleh Tuhan. Dalam komunitas kita digembalakan oleh pemimpin rohani kita yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan tempatkan buat kita, yang Tuhan kirimkan buat kita. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara harus mau digembalakan dengan firman Tuhan. Jangan pernah lari dari tanah penggembalaan ini, saudaraku. Banyak masalah, banyak orang yang memutuskan ngapain baca Alkitab lagi, ngapain belajar lagi.
Ngapain merenungkan lagi, ngapain lakukan lagi, percuma semuanya. Saudara berarti keluar dari tanah penggembalaan itu. Alkitab ini juga tanah penggembalaan saudara dan saya. Jangan pernah keluar dari area ini, saudaraku. Ya. Saudara harus terus baca, renungkan, pelajari firman ini. Ini yang menggembalakan saudara, firman ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua loncat langsung tik ya. Mengapa kita harus ada dalam tanah penggembalaan? Yohanes 21 ayat yang ke-5. 15 dikatakan di sana, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Tuhan tahu saudara mengasihi Tuhan. Percaya enggak saudaraku, Tuhan tahu bahwa saudara mengasihi? Tuhan tahu, ya. Tuhan Yesus bilang begini, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya apa? Kenapa kita harus ada di tanah penggembalaan yang tadi dikatakan itu sebagai 2000 hasta kita. 2000 hasta kita ada di tanah penggembalaan. Kenapa? Yang kedua, yang pertama tadi Tuhan mau bertemu dengan saudara, berbicara kepada saudara, memberikan tuntunan perintah apa yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah karena tanah penggembalaan itu adalah kehendaknya Tuhan. Tuhan sendiri yang mau. Tuhan sendiri yang menghendaki supaya saudara ada di tanah penggembalaan itu. Next berikutnya. Perhatikan ini. Bagi gembala, bukti tanda bahwa gembala itu mengasihi Tuhan. Tuhan kan tadi bilang, kalau engkau mengasihi aku Petrus, gembalakan domba-dombaku. Bukti buat para gembala. Bisa orang tua juga sebagai gembala di keluarga, ya kan? Bisa di gereja lokal, bisa di komsel, di kul, bisa di sekolah, di tempat kita kerja juga ada gembala-gembala yang pemimpin-pemimpin tetapkan di sana. Ya. Adalah bukti kasihnya adalah dia menggembalakan domba-domba. Tapi jangan lupa satu sisi yang berbeda. Jadi kita lihat dari dua sisi, saudaraku. Tadi ayat tadi berbicara dari sisi gembala. Petrus bukti mengasihi Tuhan, dia harus menggembalakan. Karena Petrus sebagai pemimpin di antara rasul-rasul itu. Tapi bagi domba, bukti saudara mengasihi Tuhan adalah saudara memberi diri untuk mau digembalakan. Ini yang jarang atau mungkin belum pernah kita dengar. Bukti saudara sebagai domba mengasihi Tuhan, saudara memberi diri untuk digembalakan. Inilah maksud dan tujuan Tuhan. Kenapa saudara harus ada di 2000 hasta itu, supaya bisa melewati 2025 ini. Karena di sini Tuhan mau saudara ada di dalam kehendaknya. Ada di dalam rencananya, ada di dalam rancangannya. Ketika sudah keluar dari penggembalaan, sudah keluar dari kehendak Tuhan. Karena tanah penggembalaan itu tanah yang dikehendaki Tuhan untuk domba-dombanya. Demi untuk itu dia rela mati saudara. Tebus saudara dengan nyawanya, dengan lunas dibayar. Dan Tuhan bawa saudara sebagai domba bertemu dengan gembala. Jangan lari, jangan tinggalkan tanah penggembalaan itu. Yang anak-anak sudah dilahirkan di tengah keluarga orang tua, saudara tetap harus ada dalam penggembalaan orang tua. Perhatikan Yesus, ya.
tetap dalam asuhan orang tuanya. Alkitab mengatakan, Yesus tetap dalam pengasuhan orang tuanya. Artinya Yesus tetap dia digembalakan oleh orang tuanya. Ketika umur 12 tahun dia sempat tertinggal dalam rombongan itu, ya kan. Di situ Alkitab mencatat di bagian itu. Ayo saudaraku, biarlah saudara tetap dalam asuhan, dalam tanda kutip. Gembala saudara dalam pengasuhan firman Tuhan, dalam pengasuhan orang tua, tetap ada dalam payung itu. Jangan keluar. Ketika sudah keluar, ini berbahaya, saudaraku. Tudungnya enggak ada, payung rohaninya enggak ada. Ada satu kisah kejadian nyata yang bisa menjadi pelajaran buat kita, saudaraku. Ya, ketika peristiwa Lady Diana, ya saya lupa tahun berapa ini tiba-tiba muncul, saudaraku, ya kan. Diingatkan tentang kisah ini. Dia menjadi putri kerajaan, hidup dalam kerajaan, hidup dengan nilai-nilai kerajaan di situ. Dia digembalakan di area itu. Tapi tiba-tiba suatu hari dia keluar dari kerajaan. Sesuatu terjadi. Artinya apa? Pelajarannya apa buat kita? Jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Jangan pernah keluar dari rencana Tuhan. Jangan pernah keluar dari kehendak Tuhan. Jangan pernah keluar dari kerajaannya. Supaya saudara tetap Tuhan bisa berbicara kepada saudara. Amin, saudaraku. Kita yang di cabang-cabang juga setiap bulan datang ke Bandung untuk bertemu dengan gembala pembina, saudaraku. Mendengar tuntunan. Ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan yang harus dikerjakan. Demi untuk apa? Untuk menerima impartasi. Untuk terima pengurapan, terima tuntunan, saudaraku. Itulah tanah penggembalaan kami para gembala-gembala. Datang tiap bulan, saudaraku. Diurapi oleh gembala pembina. Ada dapat impartasi. Ada terhubung dengan komunitas-komunitas yang lain. Bisa berinteraksi. Bisa saling menguatkan. Yang tadinya mungkin berangkat dari tempat penggembalaan, lelah, letih, lesu, berbeban berat, ketemu dengan rekan-rekan yang lain, dengar kesaksian mereka, jadi kuat kembali. Ini kehendak Tuhan, ini dimau Tuhan, saudaraku. Next berikutnya. Next lagi, satu lagi, ya. Pertanyaannya begini, kita itu domba itu punya habitat dalam tanda kutip, dia harus ada dalam kawanan. Domba itu harus nature-nya, ya. Memang harus dia menjadi kawanan. Jadi saudara ini domba, jadi saudara harus ada di dalam kawanan, harus ada dalam penggembalaan, harus ada dalam komunitas. Domba nggak bisa sendiri keluar dari kawanan, nggak bisa, saudaraku. Ketika keluar dari kawanan, serigala mulai. Paulus menuliskan, nanti ketika aku meninggalkan engkau, hati-hati, akan ada serigala-serigala yang siap menghampiri engkau, kira-kira begitulah, ya. Yang akan mungkin menyerang engkau. Ketika sudah keluar dari tanah penggembalaan, akan banyak serigala-serigala di luar sana, saudaraku, siap menerkam saudara. Serigala-serigalanya apa? Nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, ya. Penyesat-penyesat yang tidak lagi memberitakan tentang Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya. Ada cara lain untuk kita bisa ke surga, untuk bisa selamat. Berbuat baik cukup. Banyak di sana sekarang pengajaran sudah keluar dari apa yang diletakkan oleh para rasul-rasul. Itu serigala-serigala, saudaraku. Kalau sudah gak ada dalam penggembalaan, itu siap menerkam. Akhirnya apa, saudara? Ikut arus mereka. Saudara semakin tersesat lebih jauh lagi. Ya. Kenapa harus ada dalam kawanan? Yang pertama, karena domba itu mudah tersesat. Saudara ini mudah tersesat. Bilang kiri kanan, kasih tahu yuk, hei, engkau ini mudah tersesat loh. Ya, bener, ini fakta, saudara. Mungkin saudara nggak tahu selama ini,
sekali dikasih tahu sama firman Tuhan. Saudara, ini orang yang mudah tersesat. Makanya tetap harus ada dalam kawanan. Tetap terikat, terhubung satu dengan yang lain. Tetap terpantau. Jadi ketika ada sesuatu, ada rekan-rekan yang mengcover. Ada yang mengingatkan, ada yang menasehatkan, ada yang menguatkan. Ini penting. Perhatikan ayatnya ini ya. 53 ayat 6 dari Yesaya. Kita semua sesat seperti domba. Ini bukti bahwa domba itu gampang tersesat, saudara. Kita meninggalkan jalan Tuhan dan memilih jalan sendiri. Nah tadi orang-orang yang keluar dari tanah penggembalaan, yang keluar dari 2000 hasta tadi, ini meninggalkan Tuhan. Ya, tersesat. Namun Tuhan menanggungkan segala kesalahan serta kejahatan kita. Jadi walaupun kita ini mudah tersesat, tapi Tuhan itu luar biasa kasihnya kepada saudara dan saya. Tepuk tangan buat kita, buat Tuhan Yesus, haleluya. Next berikutnya, yang kedua, kenapa sih kok saya harus ada dalam kawanan? Sebagai domba harus tetap menjadi sebuah kawanan. Yang kedua, karena domba itu mudah hilang. Sesat tadi sudah meninggalkan Tuhan. Sudah mudah hilang, nggak tahu kemana tiba-tiba, menghilang sendiri. Nggak ada apa-apa, lama nggak kelihatan ibadah. Di gereja nggak kelihatan. Coba kiri kanan dilihat, ada nggak orang-orang yang dulu sama kita? Masih ada nggak? Atau tiba-tiba sudah menghilang? Itu ciri, itu tanda domba itu benar mudah hilang, saudaraku. Kesenggol angin dikit, ketiup angin dikit, terbang, saudaraku. Ya. Mudah hilang. Artinya apa? Ini orang belum benar-benar bertobat, belum benar-benar lahir baru, akarnya belum kuat. Cengkraman akarnya belum kuat, saudaraku. Mudah hilang, mudah tumbang, mudah roboh, mudah rusak, mudah tercabut dari akarnya, dari tanah itu, tempat dia tertanam. Ayo hari ini pastikan saudara tetap ada dalam kawanan. Domba-domba di tempat ini semua, ayo saudara terhisaplah di Komsel, di KUL. Yang youth, ayo masuk di Komsel, di youth, di komunitas youth. Jangan sampai ada satupun yang tidak terhisap dalam komunitas. Karena saudara ada kawanan. Jangan pernah merasa hebat sendiri, bisa semuanya apa-apa sendiri. Tetap saudara perlu orang lain. Tukang cukur, dia pandai menyukur banyak orang. Tapi belum tentu dia bisa cukur bagus dirinya sendiri. Karena kita butuh orang lain. Next selanjutnya, yang ketiga. Mengapa harus ada dalam kawanan domba? Nah ini lewat aja. Ya, karena domba itu akan dipisahkan dari kambing. Pemisahan antara domba dengan kambing itu terjadi di penghakiman terakhir. Nah ini hari-hari ini nih, kita sedang menuju ke sana nih, sedang terjadi penyaringan. Sedang terjadi penampian, saudara. Sedang terjadi pemisahan. Saudara harus terhisap benar-benar di kawanan, sehingga waktu pemisahan itu terjadi, saudara tetap kawanan domba, bukan jadi kambing. Haleluya. Ya, bukan jadi serigala, tapi tetap jadi domba. Ketika pemisahan itu benar-benar terjadi, saudara tetap menjadi gandum, bukan ilalang. Kenapa? Karena saudara ada dalam covering itu. Saudara ada dalam kehendak Tuhan. Next berikutnya. Mengapa harus ada dalam kawanan domba? Karena tanpa gembala, domba merupakan makhluk yang mudah binasa. Ayatnya coba tunjukkan. Sakaria 13 ayat 7. Saya bacakan. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Tuh sebenarnya itu gembala tuh orang yang paling karib, saudaraku. Ya, dengan Tuhan itu ini lewat ayat ini kita bisa tahu nih, ya kan? Gembalaku, orang yang paling karib. Wah, bersyukur saudara kalau ya memenuhi kehendak Tuhan sebagai gembala, gembala kul, gembala sebagai orang tua ya dan sebagainya, sebagai pemimpin. Ya.
saudara adalah orang-orang karibnya Tuhan. Tapi dikatakan begini, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Perhatikan ini, ketika gembala gak ada, dombanya tercerai-berai. Ini bukti bahwa domba itu merupakan makhluk yang mudah binasa, mudah tercerai-berai, saudaraku. Karena sudah perlu ada dalam penggembalaan. Sudah tetap menjadi, supaya sudah bisa menjadi tetap dalam satu kesatuan, satu kawanan itu. Next berikutnya, yuk kita lihat selanjutnya. Yang kelima, kenapa harus ada dalam kawanan domba? Supaya kita tidak menjadi seperti domba-domba yang tidak bergembala. Kalau sudah nggak ada di tengah penggembalaan, saudara itu seperti domba-domba yang tidak bergembala, tidak tergembalakan. Akhirnya apa? Hidupnya lelah, letih, lesu. Saudara harusnya bisa ditolong, harusnya bisa diselamatkan, tetapi karena saudara keluar, memisahkan diri, menarik diri, semuanya bisa menjadi hilang, saudara. Domba adalah yang mudah, binatang yang mudah tercerai-berai. Saudara perlu seorang gembala. Jangan pernah kecilkan makna arti gembala, seorang fungsi gembala, saudaraku. Tuhan tetapkan di tempat ini Pak Jajang untuk menjadi gembala saudara. Enggak mudah, saudaraku. Dukung Pak Jajang, saudaraku. Enggak mudah, ayo support. Artinya gini, kita menjadi solusi. Di tempat ini kita sebagai domba harus bisa menjadi solusi. Apa masalah di tempat ini? Jangan menyalahkan orang lain, tapi datang. Apa yang bisa saya lakukan untuk solusi ini? Itu yang Tuhan mau. Ketika apa? Sudah tergembalakan, sudah akan punya paradigma yang berbeda. Tapi kalau sudah belum ada dalam kawanan, sudah masih ada kemungkinan untuk mudah mencela, untuk mudah menjelekkan. Tapi nggak pernah mau untuk turun tangan, saudaraku. Ayo, gereja, tempat penggembalaan ini, Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah berikan kepada saudara. Pesan Tuhan, jangan pernah tinggalkan tempat penggembalaan saudara. Natal biarlah berlalu, saudaraku. Semua kesalahpahaman selesai di tahun baru ini. Tahun baru ini semua ayo kembali lagi bersama-sama. Bila itu ada di tempat ini. Di tempat kami juga ada riak-riaknya, saudaraku. Ya, ada. Tapi tetap, ayo kita sebagai domba yang benar-benar domba, bukan kambing nih. Coba kiri kanan dilihat dulu, domba atau kambing, saudara? Tetap domba ya, bukan kambing yang gampang nyeruduk. Ayo saudaraku semuanya, tahun 2025 ini tetaplah dalam penggembalaan. Yang saudara punya keluarga, tetaplah berfungsi berdampak di keluarga. Di sekolah itu penggembalaan saudara berdampak berfungsi di situ. Dimanapun saudara berada, tetaplah berdampak di sana. Yang terakhir yuk kita lihat. Yang terakhir, next. Nah ini, yang terakhir adalah ada serigala-serigala ganas, yaitu guru-guru palsu yang tidak akan menyayangkan kawanan domba. Saya mau cerita sedikit tentang cerita ini, saudaraku. Suatu hari ada serigala datang kepada kawanan domba di sebuah tempat. Dia datang, dia ngomong sama kawanan domba itu. Hai domba, sebenarnya kami ini mau loh bersahabat dengan kalian semua. Kami ini serigala tapi sebenarnya kami tuh mau berteman, mau jadi keluarga kalian, domba-domba. Tapi itu tuh pemilikmu itu, tuanmu itu, gembalamu itu, ya kan? Selalu setiap kali aku datang, dia menghardik aku. Atau kalau enggak, peliharaan tuanmu itu gogok, selalu menggaung-gaung, menggonggong-gonggong kepadaku, kata serigala itu. Seolah-olah dia tuh menghalangi niatku, kata serigala kepada kawanan domba itu.
Si kawanan domba berpikir, oh iya ya, berarti serigala itu baik sebenarnya ya. Dia mau berkawan dengan aku ternyata. Selama ini aku dengar, kata kawanan domba itu, serigala suka memangsa aku, suka membunuh aku, tidak menyayangkan diriku. Tapi ternyata dia datang ingin bersahabat dengan aku. Apa salahnya aku mau bersahabat dengan dia? Toh niatnya baik kok. Kalau saudara sebagai domba, keputusan saudara apa kira-kira ya? Dengan fenomena itu, dengan kondisi seperti itu. Saudara ini anggap aja kawanan domba nih. Ada serigala ngomong sama saudara, kan? Aku tuh ingin bersahabat dengan saudara, tapi itu penjagamu itu, ya, tuanmu dan juga peliharaannya gogoknya itu suka menyerang aku. Saudara akan bagaimana kira-kira reaksi saudara? Berteman dengan serigala itu atau bagaimana? Atau menyalahkan gogok itu? Gogok sialan, gogok kurang ajar, kamu gak bagus, kamu apa, dan sebagainya. Atau bagaimana? Kira-kira keputusan saudara apa sebagai domba? Ya, opsi pertama menyalahkan gogok itu, atau ikut serigala? Ragu-ragu kan? Bingung kan? Mau yang mana coba? Ibu mau yang mana, Bu? Hah? Nanya sama gembala. Loh kan tadi gembala kan teriak-teriak kan? Weh, pergi kamu serigala, misalkan begitu kan? Peliharanya gogoknya juga sama, herdernya sama, menggonggong, wah, 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 mengusir serigala itu. Jadi gimana dong? Padahal serigalanya punya niat baik nih. Saudara menerima persahabatan dengan serigala atau menyalahkan gogok dan sebagainya. Perhatikan, ketika domba ini keluar dari kawanan, ikut kemauan serigala, kira-kira menurut saudara apa jadinya domba itu? Saudara percaya sama serigala? Serigala tetaplah serigala, saudaraku. Sekalipun dia berbulu domba. Amin. Serigala berbulu domba tetap dia serigala, bukan domba. Yang mana serigala berbulu domba itu tetap akan menghantam saudara, tetap akan menyerang saudara, tetap menghabisi saudara. Ini saudaraku. Jadi serigala ganas itu ya seperti itu modelnya, taktiknya, strateginya seperti itu. Nah seringkali kan kita sering diingatkan sama gembala, ya kan? Jangan begitu. Diingatkan terus kita marah, kepo apalah, jengkel dan sebagainya sama gembala. Firman Tuhan menegur kita, ampuni, bertobat, berbaliklah. Apaan? Wah berontak saudaraku. Melawan tadi seperti kawanan domba menyalahkan gogok tadi, menyalahkan tuannya. Tuan sih begitu. Ya. Akhirnya secara nggak sadar kita mulai ikutin arusnya serigala. Dan disitulah kita dimangsa saudaraku. Bilang kiri kanan serigala tetap serigala, bilang gitu. Haleluya. Ya, jadi ayo semuanya pastikan pesannya sangat singkat, sangat kuat. Saudara tetap harus ada 2000 hasta di belakang tabut Allah. 2000 hasta berbicara tentang tanah penggembalaan. Haleluya. Siap untuk semua tetap ada dalam tanah penggembalaan? Boleh saya berpantun saudaraku? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jalan-jalan beli kurma. Pulangnya kena razia. Firman Tuhan yang sudah diterima jangan menjadi sia-sia. Yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa sama-sama. Haleluya. Bapa kami bersyukur, biarlah kami sebagai kawanan domba tetap terhubung dengan Tuhan.